Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat dan ummahat azallahu wa iyyakum, sebelum kita mulai ada baiknya agak lebih tenang terlebih dahulu supaya suasana kita lebih romantis dalam menuntut ilmu. Taib, apa judul kita ibu pagi ini? Mendeteksi jebakan syaitan. Pertama tentunya, mengapa setan mau menjebak-jebak manusia? Itu diawali di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih ada suara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sawwarallahu Adama fil jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk jasad Nabi Adam di surga, tarakahu ma syaa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan jasad Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh itu pada waktu yang tak terbatas. Di saat itu faja'ala iblis yutifu bihi. Di saat itulah iblis mengamati dan mengelilingi jasad Nabi Adam ini. Yanzuru ma huwa. Dia ingin memperhatikan apa ini Adam ini. Artinya ini makhluk jenis apa? Jadi di sana iblis sengaja mengamati, meneliti ya makhluk yang baru saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang belum pernah ada jenisnya. Yang sudah Allah ciptakan apa saja, Bu, sebelum Nabi Adam? Malaikat ciptakan dari cahaya. Jin dari api. Ini jenis ini kali ini diciptakan dari tanah. Makanya setan ingin melihat, iblis ingin melihat. Tapi sebelumnya ibu sekalian, buat biar bisa paham, ibu-ibu ada yang tahu beda antara iblis dengan setan? Yang bisa jawab boleh pulang. Yuk. Serius. Ya kalau kepingin pulang nggak apa-apa. Ada yang tahu perbedaan antara iblis dengan setan?
Ya, gimana Bu? Kalau setan? Ibu ini mujtahidah. Enggak ada apa-apa, salah enggak apa. Ada yang tahu lagi Ibu? Beda iblis dengan setan? Ya. Ketua setan, gembongnya setan. Ketua umum ya, ketua umum. Sekjennya siapa tuh? Terus anak buahnya. Ya udahlah, biar nggak banyak sekali menghabiskan waktu. Iblis ini dia hanya satu orang, bukan satu orang, satu apa ya? Satu iblis. Dibilang satu jin nggak bisa, satu. Kalau orang kan seorang. Iblis ini dia jenisnya dari jin. Jadi apa? Sejin. Ya. Iblis ini dari jenis jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali si iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini dari jenis makhluk jin. Ya, jin. Iblis ini dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, yang fasik, yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita jenis apa, Bu? Manusia. Ada yang di sini enggak manusia? Enggak ada, alhamdulillah. Kemudian iblis ini dari jin. Demikian, jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini hanya satu. Iblis hanya satu, enggak banyak. Bagaimana dengan setan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Jadi kira-kira Bu, setan itu makhluk? Bukan makhluk, tapi sifat. Tapi sifat. Siapa saja, baik jin maupun manusia, jika dia kegemarannya menghalang-halangi yang lain untuk menuju jalan Allah, menghalang-halangi dakwah ilallah, maka dia disebut setan. Itu dia, maka dia disebut setan. Kalau ada para suami mengatakan, "Dik, enggak usah pakai jilbab lah, Dik. Macam orang tua aku tengok." Berarti itu suami-suami. Kalau ada para istri yang menghalang-halangi suaminya untuk misalnya, itu apa kira-kira? Poligami. Siapa tadi bilang? Ekspektasinya jauh kali, Masya Allah. Kalau ada seorang istri mengatakan, "Bang, enggak usahlah ngaji-ngaji. Ngaji-ngaji apa, ngasih ngaji terus saja." Maka istri ini kadang istri itu dia. Jadi intinya, ya tapi kan ada yang setan, presentasi setan itu beda-beda. Ada yang setannya dikit, ada yang sedang, ada yang Masya Allah memang bilang setan. Karena apa? Kuat, halangannya itu kuat. Demikian ikhwah. Baik. Jadi itu iblis, setan dan jin. Jadi iblis ini dia dari jin. Jenisnya jenis jin. Adapun setan bisa jadi dari manusia, bisa juga dari jin. Sebutkan satu setan dari kalangan manusia. Sebutkan nama. Ya Bu, sebutkan satu nama, dia setan dari kalangan manusia. Hah? Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu dia. Ini jenis setan dari kalangan manusia, karena dia yang telah menghalang-halangi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kisah tadi. Iblis mengelilingi, ya. Sedikit lagi, adapun jin, Ibu, jin itu sama seperti manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak. Begitu sama. Ada yang kufur, ada yang mukmin, sama.
Baik. Jadi si iblis ini berkelilinglah dia melihat dan memperhatikan, meneliti makhluk yang Allah baru ciptakan, yang belum pernah ada sebelumnya. Dia yaitu diciptakan dari tanah. Akhirnya falamma ra'ahu mujawwafah ajwaf, ketika iblis melihat ternyata makhluk Adam ini, manusia ini, dia punya rongga, berongga. Arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Tahulah iblis bahwasanya Allah telah menciptakan suatu makhluk yang tidak punya pendirian, alias mudah digoda. Itu iblis. Itu belum lagi dia goda. Jadi memang betul iblis ini seperti memang para ilmuwan, observasi dulu dia, Pak. Observasi ini gimana orang ini. Kemudian dia punya kesimpulan. Jadi kalau iblis saja setiap dia mau buat tindakan, dia observasi, dia teliti. Makanya sering kita kalah melawan iblis. Baik, kita lanjutkan. Dah, di saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah suruh sujud malaikat, kemudian sujudlah malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud padahal aku yang perintah? Kenapa engkau nggak mau sujud padahal aku yang perintah? Apa kata si iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Bu, saya tanya ibu-ibu, iblis itu jenis apa tadinya? Jin. Yang disuruh perintah sujud siapa? Yang disuruh, bukan yang menyuruh. Yang disuruh untuk sujud? Malaikat. Jin apakah malaikat? Bukan. Seharusnya apakah iblis tadi itu termasuk perintah? Saya ulangi kalimatnya. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Udah. Sekarang perintah Allah terhadap malaikat, apakah iblis termasuk dalam perintah tersebut? Loh, dia kan bukan malaikat. Pas di situ iblisnya. Memang singkat kali jawaban ibu ini, tapi ada betulnya juga memang. Sampai saya sulit menjelaskan dirinya. Begini ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Jadi begini, ya. Seharusnya kan kalau iblis menjawab, ya Allah, aku kan bukan malaikat. Seharusnya kan begitu. Kan wa idz qulna lil malaikah, ketika kami berkata kepada malaikat. Iblis gak mau. Seharusnya kan dia jawab, aku bukan malaikat. Tapi iblis malah mengatakan, aku lebih baik. Berarti iblis tahu bahwasanya dia termasuk dalam perintah. Ya kan Bu? Berarti kan tahu. Mengapa demikian? Disinilah para mufassir memberikan penjelasan. Kenapa iblis gak menjawab, aku bukan malaikat, jadi aku gak termasuk. Jadi kalaupun aku tidak mau sujud, berarti gak ada masalah, karena aku gak dapat perintah. Tapi di sini iblis nggak menjawab seperti itu. Dia katakan aku lebih baik sebagai alasan mengapa dia nggak mau sujud. Berarti di sini iblis meyakini dan memahami dia termasuk dalam perintah sujud. Disinilah para ulama mufassir menjelaskan, satu mengatakan bahwasanya karena iblis pada waktu itu ketuanya malaikat. Yang kedua ada yang mengatakan iblis termasuk makhluk Allah yang dia terkenal lebih rajin ibadahnya ketimbang malaikat. Sehingga ketika Allah mengatakan malaikat sujud kalian kepada Adam, maka otomatis iblis memahami dia termasuk. Kalau dengan jawaban ibu tadi, oh siapa suruh dia di situ? Kira-kira demikian. Tapi sebenarnya dia memahami konsep seperti itu. Begini ibu, terkadang suatu kalimat itu, ada kalimat itu menyuruh, tapi kita bisa memahami itu larangan. Bisa nggak Bu? Bisa kan? Apa contohnya? Ini disuruh tapi sebenarnya melarang. Bisa nggak kira-kira? Contohnya
Ibu melarang anak ibu untuk main got misalnya, tapi nggak ada got di sini. Manjat pohon aja. Ibu melarang anak ibu manjat pohon. Nak, jangan manjat pohon, nanti kamu jatuh. Tuh tetangga sudah jatuh, patah kakinya. Siap mah insya Allah. Udah. Ketika ibu datang besok, nampak anak lagi manjat pohon. Lantas ibu katakan sambil wajah memerah, bukan dikarenakan skincare, enggak, karena memang marah. Ya. Nak, panjat sampai pucuk. Panjat sampai pucuk. Kira-kira ini perintah apa larangan? Dari mana ibu tahu? Dari situasi, dari mimik wajah si anak pasti tahu bahwasanya ini larangan. Kalau si anak mengatakan siap Pak sampai pucuk kan? Oke, kira-kira gimana? Semakin marah ibu kan? Ini anak nggak paham. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Dik, jangan terlalu seringlah Dik ngajinya. Masa pagi ngaji, siang tahsin, ba'da asar bahasa Arab, ba'da maghrib tafsir. Terlantar kami Dek, kata si suami. Udah Dek sampai siang aja. Gitu. Besoknya lanjut lagi. Masih lanjut. Masih seperti ini Dek. Ya sudahlah, terserahlah. Siap Bang, terserah kan? Begitu. Itu artinya larangan. Baik. Jadi sama seperti ini. Dia bisa memahami dari situasi, dari intonasi bahwasanya si iblis memahami bahwasanya dia termasuk dalam perintah. Ya, dia katakan karena dia faham dia termasuk perintah, maka dia katakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ketimbang si Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Itulah alasan si iblis untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disitulah Allah marah. Ya, Allah marah. Allah usir si iblis dari surga. Menunjukkan tanda marah. Dan si iblis tidak mau mohon ampun kepada Allah. Padahal dia tahu dia sedang dimarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ayah kita ibu Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, janganlah kalian mendekati pohon ini, kalian nanti akan menjadi termasuk orang-orang zalim. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya makan buah terlarang ini. Namun setelah itu Allah kan marah. Allah marah, kemudian Allah usir dari surga. Tapi Adam alaihissalam mohon ampun kepada Allah. Sampai pun Allah ajarkan apa kalimat taubatnya Nabi Adam. Apa kalimatnya Bu? Tuh dia. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya. Di sini Nabi Adam taubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Iblis tidak taubat dia. Ya, tidak taubat. Dia bertahan. Bahkan dia mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 14-15, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal mundarin. Oke, kami beri kamu usia sampai hari kiamat. Maka iblis itu usianya paling panjang. Dari sebelum Nabi Adam dia sudah ada, dan dia tetap ada, tetap hidup sampai hari kiamat. Baru meninggoy dia di situ. Itulah dia. Bagaimana pengalaman iblis Bu? Kita lihat bagaimana pengalamannya. Lantas ini permintaan mau apa? Dia minta agar usia dipanjangkan. Untuk apa? Hanya satu. Apa itu? Dia sebutkan, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala bima aghwaytani. Kata si iblis, ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan goda mereka dari depan dan dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan lihat ya Allah, gak banyak mereka yang bersyukur. Gak banyak mereka yang bersyukur. Mereka ini kan ibu kalimat orang ketiga jamak kan. Kalau bahasa Arabnya apa? Ghaib,
jamak yang ghaib, ya kan? Orang ketiga jamak artinya mereka. Mereka itu tandanya berapa orang, Bu? Banyak, ya. Waktu itu yang ada manusia di hadapan iblis berapa orang? Hah? Berapa orang? Hanya satu. Waktu itu hanya satu. Ya. Waktu itu hanya satu. Tapi iblis sudah mengatakan, engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Berarti iblis itu punya komitmen, Bu. Sedangkan manusia masih satu, dia sudah berani mengatakan, optimis, gak banyak mereka ya Allah yang akan bersyukur kepadamu. Makanya kita lihat dengan dengan misi-misinya si iblis, memang umumnya manusia itu gak beriman kepada Allah. Betul apa yang dikatakan si iblis. Hasilnya kita lihat sendiri. Yang kufur lebih banyak ketimbang yang beriman, dan itu sudah dia nyatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Padahal pada waktu itu manusia masih hanya satu. Dia belum lihat lagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan kita lihat dia mengatakan, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Ibu-ibu sekalian, ini jalan lurus nih, jalan lurus. Jalan lurus ini, kalau kita tempuh jalan ini, ujungnya ke surga. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan. Rasulullah SAW membuat satu garis. Wa qala hadza siratim mustaqima. Beliau mengatakan, ini adalah jalanku yang lurus. Wa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau menuliskan, membuat garis-garis kecil di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian apa kata beliau? Di setiap ujung jalan ini, kata beliau, ini adalah jalan-jalan. Ini jalanku yang lurus, wa hadas subul. Ini adalah jalan-jalan. Wa fi ra'si kullu subil, wa fi kulli ra'si subul. Di ujung jalan ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk belok. Jadi ibu, kalau ibaratnya kalau kita jalan lempeng nih. Ibu tahu lempeng? Lurus. Saya kira hanya jadi Medan ini lempeng. Ini jalan lempeng. Kemudian sebelah kiri kanan ada jalan. Di setiap simpang ini ada setan. Ada setan. Iblis di mana tempatnya? Tengah-tengah. Iblis tengah-tengah. Ya, iblis tengah-tengah. Ini ada setan-setan. Inilah yang kata ibu tadi itu anak buahnya. Iblis ketua umumnya. Setan-setan ini yang mengajak, ayo belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Barang siapa, dan setiap ujung itu ada gordennya lah, kita katakan. Apa gordennya? Khorden. Di sini apa? Khorden. Tirai. Ya, tirai. Di setiap pintunya ada tirai. Barang siapa yang membuka tirai, terperosok. Demikian ikhwah. Begitulah makarnya iblis serta setan-setan agar manusia tidak tetap jalan di atas jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan ini, kalau sempat ada yang masuk ke jalan itu kiri dan kanan, ujungnya adalah neraka, dan dia akan menjadi teman-temannya iblis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu mengajak kawan-kawannya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Itulah dia, ya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah berkata, Jibril, coba kamu lihat bagaimana surga. Lantas Jibril pun melihat surga itu bagaimana. Apa kata Jibril ketika balik berikan laporannya? Ya Allah, kalau seperti ini surga, gak akan ada orang yang tidak kepingin masuk surga. Kemudian surga itu Allah kelilingi dengan berbagai macam cobaan, rintangan, halangan. Sekarang Jibril, kamu lihat bagaimana surga. Jibril kembali melihat, dilihat surga banyak yang luar biasa, rintangan, halangan. Apa kata Jibril? Ya Allah, kalau seperti ini surga, saya khawatir gak akan ada yang berani masuk, gak akan ada yang berhasil masuk. Itulah jebakan-jebakan setan tadi itu. Nanti akan kita bahas. Inilah jebakan-jebakan itu.
Semua kita kan kepingin masuk surga. Ada di sini ibu-ibu yang nggak kepingin masuk surga, tunjuk tangan. Pasti semua kepingin masuk surga. Sejahat-jahatnya manusia kalau ditanya kepingin nggak masuk surga, apa jawabannya kira-kira Bu? Kepingin, pasti kepingin. Demikian seorang akhwat yang pakai mini skirt, kemudian pakai tank top, rambutnya merah sini hijau sini blau, dengan pakai make up yang menor. Coba tanya yang hari-hari bawa laki-laki, tanya, Mbak mau masuk surganya, kira-kira apa jawabannya? Pasti mau. Demikian, pasti mau. Demikian ikhwah, itulah surga. Kemudian Allah ciptakan neraka. Kata Allah kepada Jibril, Jibril kamu lihat sekarang neraka bagaimana? Jibril pun melihat bagaimana neraka. Lantas Jibril datang lapor, ya Allah, kalau begini neraka gak akan ada manusia yang masuk neraka, gak akan ada manusia yang kepingin masuk neraka. Lantas neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam yang disukai manusia, ya, yang disukai manusia, pokoknya cocok dengan hawa nafsu, dengan berbagai macam godaan-godaan. Sekarang Jibril, kamu lihat bagaimana neraka. Jibril pergi dan kembali lapor, ya Allah, ya Rabb, wahai Rabb, kalau seperti inilah neraka, saya khawatir gak akan ada seorang pun yang berhasil terlepas dari jebakan neraka. Itulah dia, wah, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, iblis, ya, dia tujuan intinya sebenarnya hanya satu, Ibu. Surat Fatir tadi, surat Fatir menyebutkan bahwasanya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis ini ingin mengajak kelompoknya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Coba Ibu bayangkan, yang ada permasalahan iblis dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Ada dia masalah dengan Ibu? Pernah Ibu buat masalah dengan iblis? Misalnya utang dengan iblis nggak bayar? Pernah? Nggak ada kan? Nggak ada seorang pun kita yang ada masalah dengan iblis. Tapi terimbas gak dengan kita? Itu menunjukkan sangkin murkanya, sangkin dengkinya iblis itu dengan manusia. Makanya Ibu sekalian, Bapak sekalian, dengki itu terkadang nggak perlu ada alasan. Demikian, dengki, iri, dengki terkadang nggak perlu alasan. Tengok Ibu itu makin putih, alah paling makan cat jotun itu maka putih. Misalnya ya, paling suntiknya itu suntik vitamin C supaya dia glowy. Demikian, benci. Demikian, kenapa dia benci? Nggak tahu, entah ada alasannya apa. Dilihatnya, kalau orang sekarang katanya, kalau di Medan ya itu masyhur dengan istilah SMS. Nggak tahu kalau di sini SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kalau anak muda sana katanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Demikian ikhwah. Dan itu tanpa ada alasan. Kalau terjadi permusuhan, mungkin dikarenakan rival dia dalam berbisnis, oke lah. Ini terkadang nggak ada alasan. Tetangganya beli mobil, demam dia, misalnya begitu. Kemudian beli mobil satu lagi, mulai pingsan. Tetangganya poligami, meninggal dia. Demikian ikhwah. Itu bisa seperti itu. Kenapa seperti itu? Nggak tahu, dia pun nggak tahu kenapa. Penyakit hati. Iblis seperti itu, Ibu. Dan iblis ini ketika dia musuh dengan manusia, dia nggak pandang usia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu ma min mauludin illa yamassuhu syaitan fayastahilla sarikhon illa Maryam ibnuha. Setiap anak yang lahir itu, bayi yang lahir, yamassuhu syaitan, itu diganggu oleh syaitan. Fayastahilla sarikhon, hingga anak ini menangis, kecuali Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan geramnya, marahnya, dengkinya setan ini, iblis ini kepada kita manusia, tidak pandang usia. Tunggulah sampai dewasa baru kita taati, kan begitu seharusnya. Ini enggak, begitu lahir langsung diganggu, enggak peduli si iblis. Gitulah dia. Jadi Ibu bisa bayangkan kan bagaimana iblis itu sangat marahnya dengan Ibu. Dengan kita maksudnya.
Bagaimana dia tak peduli apakah anak kecil, apakah sudah balik belum balik orang tua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbani asyaitanu indal maut. Sampai seperti itu Rasulullah berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika mau mati, ketika mau meninggal dunia. Sampai mau meninggal dunia tetap datang dia. Artinya dia nggak akan biarkan. Betul dia katakan tadi ayat tadi, di dalam ayat tadi, aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Aku akan goda mereka dari depan. Tidak bisa dari depan, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kiri. Tidak bisa dari kiri, dari kanan. Tetap ada plan A, plan B, plan C, plan D. Ketika dia tidak berhasil menggoda dengan satu hal, dia akan gunakan cara yang lain. Tidak berhasil, gunakan cara yang lain. Begitulah gigihnya si iblis ini, supaya manusia itu banyak yang menjadi penduduk neraka. Dia memang cari kawan, ya, sebanyak-banyaknya agar ada yang menemani dia di neraka sebanyak-banyaknya. Dan dia tidak senang melihat manusia masuk surga. Kira-kira menurut ibu, kalau manusia banyak masuk surga, rugi iblis? Hah? Enggak ada dirugikan, apa ruginya? Untung juga dia. Enggak juga kan? Jadi seharusnya kenapa kalau dia marah kali dengan orang masuk surga? Kenapa? Hah? Hasad tadi itu. Demikian itu, itulah dia yang namanya hasad. Oleh karena itu, sekalian iblis itu dalam memberikan jebakan-jebakan menggoda, dia punya satu metode, dan dia akan jadikan ini sebagai hujah membungkam mulut manusia di hari akhirat agar tidak menyesalkan dia dan tidak menjadikan dia sebagai kambing hitam. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sering dengar ini. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, sesungguhnya setelah selesaikan urusan mana yang penduduk neraka, mana yang penduduk surga, iblis berkata, innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah memberi kalian janji yang benar, dan aku juga telah memberi kalian janji fa akhlaftukum, dan aku mungkin janjiku. Ini dia, apa namanya? Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ini kata si setan, kata si iblis. Dan aku tidak pernah memaksa kalian. Tidak pernah memaksa kalian, tidak pernah mengancam kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku itu hanya bisik. Aku itu hanya menggoda, aku itu hanya merayu. Fastajabtum, ternyata kalian ikuti layanku. Pernah ibu ketika mengaji tiba-tiba setan muncul, dia kata lewat, bacok. Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Ketemu misalnya lagi mau sholat subuh, kemudian di ada pohon rindang, nakut-nakuti. Tidak pernah. Dia tidak pernah sedikit pun, sekalipun ibu sekalian memaksa, tak pernah sekalipun. Dia hanya membisik. Saking halusnya bisikannya ibu, kita nggak tahu ini sebenarnya bisikan setan atau ide. Apa ini ide yang bagus? Cepatlah. Makanya ibu-ibu kan sering, Ustaz, ketinggalan HP suami saya. Alhamdulillah Ustaz, saya ditunjukkan oleh Allah, ternyata suami saya sudah nikah lagi. Bu, itu kira-kira petunjuk Allah atau petunjuk setan? Coba agak kuat sih. Ya kan, ini sering loh, karena dia ibu-ibu seperti ini sering ngomong ke saya. Alhamdulillah, ternyata suami saya nikah lagi. Padahal saya tidak pernah periksa, entah kenapa kali itu ketinggalan harinya. Jadi saya bisa. Alhamdulillah, kebetulan dan kita buka passwordnya. Passwordnya 15 karakter, pakai banyak bahasa Rusia, huruf mati semua. Kemana-mana dibawa, makanya bapak kalau
ke WC yang dibawa, curiga nih mak jadinya. Demikian. Kalau bisa nggak usah dipaspor. Tapi kadang-kadang begitu. Kita buka, ternyata, ya Allah, ternyata ada di sini. Namanya Sulaiman, Pak Sulaiman. Tapi kok isinya yang B? Dari mana yang B? Demikian. Ternyata Ustaz Pak Sulaiman itu nama lahir dari iya, dari isi sirinya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ibu orang begini gimana nih? Tenang, sabar, bismillah, Allah gitu. Atau pergi ke dapur, ambil periuk, lemparkan periuk. Demikian. Akhirnya kan gonjang di rumah tangga. Ada seorang pernah tanya ibu, Ustaz, suami saya nikah lagi. Suami saya sekarang sering larut malam pulangnya. Terus ya, ternyata Ustaz, itu sudah 5 tahun. Ternyata sudah 5 tahun dia nikah siri. Spontan saya katakan, kok bisa ketahuan? Spontan. Film laki-laki kalian. Jadi kok bisa ketahuan? Karena menjadi masalah ketika ketahuan. Kalau nggak ketahuan sampai 20 tahun, 30 tahun, nah, nggak akan ada masalah. Demikian. Makanya bapak-bapak yang nikah siri itu bakal capek. Karena pasti bohong ya. Mana nggak lembur pada mulai istri. Ini anak siapa? Ini cucu. Ini anak siapa? Ponakan adik. Pada anak kandung dia. Demikian itu. Akhirnya sampai sekarang panas rumah tangganya. Padahal tadinya dia ini adalah rumah tangga yang terus juga kira-kira yang memang sebagai uswah. Oh, ini memang romantis. Kalau dia berjalan, kenapa? Udah hidup syar'i, ya. Oh, jalan gandeng. Pokoknya dia selalu bikin romantis, bikin lebih romantis. Demikian. Jadi itu dia. Kita lihat ternyata seperti itu. Malu sekali itu. Begitu dia. Artinya setan itu tidak pernah ingin agar rumah tangga seorang muslim itu tetap romantis. Karena rumah tangga yang romantis, maka tercurah rahmat Allah, tercurah di sana cinta dan kasih sayang, otomatis bisa lebih dekat dengan Allah, anak-anak psikologinya juga terjaga. Demikian ikhwah. Karena cinta terbina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat apa jebakan-jebakan itu. Ikhwah, iya, Om perhatikan bahwasanya setan itu dalam rangka menyesatkan manusia, dia memiliki skala prioritas. Kalau mengenai program, setan itu ada program jangka panjang, jangka pendek. Iya benar, serius. Program jangka panjangnya itu tadi, bagaimana sebanyak-banyaknya rekrut orang-orang agar menjadi penduduk neraka sa'i, jadi penduduk neraka jahanam. Itu program jangka panjang. Tapi kan untuk mencapai target jangka panjang, dia punya jangka pendek. Tidak bisa langsung, dia punya jangka pendek. Jadi manajemen iblis ini harus. Bayangkan usianya sudah sekian banyak, sekian lama, sudah terlalu banyak makan asam garam dan rendang. Benar, karena pengalamannya sudah terlalu banyak. Makanya ibu sekalian, bapak sekalian, di atas kertas kita itu tidak akan menang lawan setan. Tidak akan menang. Gimana kita menang? Pengalaman dia bukan 100-200 tahun, ribuan tahun. Kita usianya berapa? 60, 70. Akbar umat di mana sitin wasabiin, usia umatku antara 60, 70. Jadi kalau sudah yang 60, siap-siap. Siap-siap apa, Bu? Persiapan untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah gitu kira-kira. Ada demikian. Hanya segitu. Tapi si iblis ini itu sudah ratusan ribu tahun usia dia. Dia sudah banyak berpengalaman menyesatkan para wali-wali Allah, sudah banyak dia sesatkan dengan berbagai macam trik, dengan berbagai rencana. Dia sudah tahu. Makanya ibu sekalian, kita di atas kertas sekarang itu kan faktor kekuatan godaan eksternal. Internal kita juga ada. Apa itu? Hawa nafsu. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa. Ammarah itu artinya, ammarah itu senantiasa
Kalau dia memerintahkan amirah, sekali dua kali amirah, dan kalau amarah senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk, itu faktor internal kita, dan itu Allah yang ciptakan dalam diri kita. Jadi di atas kertas kita itu sekarang 2 lawan 1. Kita yang mau baik, kita yang bertahan dengan kesolehan kita itu sedang melawan 2 hal, faktor godaan eksternal dengan internal pada diri kita sendiri. Demikian. Dan kalau seperti ini pasti kalah. Bisa dipastikan kita itu kalah itu sekalian. Makanya kita lihat banyak yang kafir. Ibu, halo, cek 1 2. Ya, keep right. Tenang. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini seperti yang kita katakan tadi, kita kalah. Yang sekelas kita kalah kekuatan, kalah jumlah, kalah pengalaman, kalah segalanya. Tapi alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai panutan, sehingga itu bisa melindungi kita dari jebakan-jebakan iblis itu. Baik, agar kita lebih waspada dengan jebakan-jebakan itu, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sebutkan ada program jangka panjang dan ada program jangka pendek. Apa program jangka panjang tadi? Neraka, ya kan? Jangka pendek itu di dunia. Dia akan gulirkan program-program jangka pendek ini di dunia. Dan dalam melaksanakan program jangka pendek ini, dia punya skala prioritas. Dia ada skala prioritas. Ada yang paling, ada yang penting di antara yang penting. Itu yang dia fokuskan dahulu. Apa itu? Yang paling penting, yang dia cita-cita favoritnya, apa itu? Bagaimana caranya agar manusia ini kufur atau jatuh kepada kesyirikan, disadari atau tak disadari. Mengapa demikian? Karena kalau seorang sudah kufur, dia sudah musyrik, maka dia telah keluar dari Islam, dan apapun kebaikan yang dia lakukan tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga punya pernyataan, innallaha la yusyriku la yughfaru, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tak akan pernah. Kalau ada yang berbuat syirik dan dia mati belum tobat, dipastikan masuk neraka jahanam, kekal selamanya bersama si iblis. Itu yang iblis. Makanya ini merupakan favoritnya iblis yang paling dia kagetkan. Makanya ikhwah, dia muslim, tapi masih saja kita lihat masih sesajian, masih dia melakukan kesyirikan, masih dia suka dengan perdukunan. Demikian ikhwah. Bahkan ada yang mengatakan dia sempat debat dengan malaikat yang menurunkan hujan. Kalau ada perjanjian dia katanya nggak turunkan hujan, ternyata dia turunkan hujan. Hujan dia tadi katanya. Masih banyak yang jadi pengikutnya. Masih banyak. Kita yang sudah belajar, alhamdulillah, dasar-dasar tauhid, tidak masuk akal kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Belum lagi hal yang aneh-aneh. Ketika syekhnya datang ke Madinah, maka Rasulullah keluar dari kuburan dan cium tangan syekhnya. Allah, dan itu masih ada pengikut. Dan sampai sekarang ada. Demikian. Jadi belajar tauhid ini, Bu sekalian, Bapak sekalian, memang nggak boleh berhenti. Tapi itu pula kita yang salafi ini sudah lama, yang salafi lama. Ya, dia kalau apa bacanya tauhid itu begitu. Padahal tauhid ini intinya. Banyak kaum muslimin masih ukur, banyak kaum muslimin masih ke tukang ramal, banyak kaum muslimin masih sesajian, banyak kaum muslimin masih doa pakai kenyang. Ibu tahu kenapa? Di sebagian tempat daerah kita kalau doa dia pakai kenyang. Kenapa? Dahulu itu orang-orang muda kalau dia berdoa kepada dewa, dia bakal kenyang. Asalnya ini yang membawa doanya itu ke dewa dia. Itu dia diadopsi masuk ke Islam, berdoa, bakal kenyang. Jadi asalnya ini yang bawa kepada Allah.
Terus kalau ditiup angin sampai ke sana, gimana jadinya? Tapi begitulah, kan tidak ada dalam Islam seperti itu, dan itu masih banyak. Makanya dakwah tauhid itu masya Allah harus digencarkan. Oleh karena itu ciri dakwahnya salaf, ciri dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah tauhid. Karena ini target inti daripada iblis. Berapa banyak kaum muslimin dia mengira muslim pada tanpa sadar dia sudah kufur. Banyak. Dia mengira dia masih muslim pada tanpa sadar dia telah musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni dosanya tanpa dia sadar. Dia sadari. Baik, itu yang pertama, target pertama. Target kedua, kalau seorang tidak bisa dia jerumuskan pada kesyirikan dan kufuran, apakah lantas setan mengatakan, "Lah biar dia aja lah, nggak usah diganggu, orang-orang muwahhid itu nggak bisa diganggu." Dia akan pindah ke klaim yang kedua. Apa itu? Menggoda dia agar dia bisa melakukan perbuatan dosa. Itu dia, terutama dosa besar. Walaupun terkadang dia seorang yang taat ibadah. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru bi kathri salatihi wa sadaqatihi." Ya Rasulullah, ada ibu fulan, masya Allah luar biasa, terkenal salatnya rajin, sedekahnya rajin, walakinnaha tu'ti jiranaha bilisaniha. Tapi masalahnya dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah tanpa tanya-tanya langsung dia benar, dia di neraka. Padahal rajin sholatnya, infaknya rajin, masya Allah. Memang kita angkat tangan kalau masalah infak ibu-ibu. Ibu-ibu itu telah lebih dermawan dibanding bapak-bapak. Sepertinya di mana-mana, di Medan juga begitu. Jadi kalau kita ada infak ibu-ibu, yang Rasulullah juga begitu. Karena ada diinfakkan ya, ada pengantin terlepas. Bapak punya pengantin? Gak ada kan? Bapak mau juga sih mau, bukan dompet tapi, pilihan. Gitu. Ada sih kemarin ibu-ibu bertanya, "Ustaz, kenapa wanita itu mayoritas penduduk neraka? Apakah karena dia pikir sampai dia disuruh untuk berinfak?" Karena enggak. Justru mama-mama itu yang lebih loyal dalam berinfak. Bukan itu. Demikian ikhwah, kita kembali kepada jebakan iblis tadi. Jadi, ikhwah azza wa iyyakum, dalam masalah ini dia akan berusaha. Ibu, fokus. Dia akan berusaha agar manusia ini melakukan dosa besar. Demikian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna syaitan qad ayyasa ya'budu musallu fil jazirah." Setan itu sudah putus asa untuk disembah orang di Jazirah Arab. Walakinna fit tahrishi bainahum. Makanya dia dengan cara bagaimana? Dia punya cara lain. Kalaupun dia tidak bisa disembah, kalaupun tidak ada kesyirikan di sana, apakah dibiarkan? Tidak. Setan akan berusaha berbuat permusuhan di antara mereka. Itu dia, permusuhan. Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang sering baper, dan sering ya. Demikian. Itulah dia permasalahannya. Oleh karena itu, akidah itu sudah oke. Tapi kan nanti bagaimana? Dosa besar, duduk bertiga nanti yang diceritakan awalnya masalah tauhid itu 5 menit pertama, 5 menit kedua sudah akhirnya dia itu paham bahasanya. Tema ibu coklatnya itu coklat apa begitu? Itu kan coklat udah dari dulu. Karena maknya kan banyak sekali sosial, banyak sekali. Pening bapak dibuatnya sebenarnya. Bang, pilih jilbab mana hijau, itu apa lagi deh? Karena sudah itu kan hijau rumput, hijau mocha dulu, ada hijau mocha dulu bang, hijau lagi dulu, 13 hijau. Tidak pernah turun dari lift. Di situ ada emak-emak kita Indonesia. Di situ juga ada ibu-ibu Turki kalau tidak salah. Dia pakai warna hijau. Apa komentar mama kita itu? Sekali hijaunya. Memang luar biasa mama. Jadi begitulah dia. Makanya kan Pak, kalau ada lemari 3 pintu kan kita dapat 10 aja kan. Sisanya mama punya.
Demikian para rahimahullah. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini dia akan berusaha untuk menjatuhkan dalam perbuatan kemaksiatan. Baik, kemudian kalau dia tidak mampu, ya bagaimanapun sedikit banyak pasti ada kesalahan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Pasti kita punya kesalahan, yaitu berupa dosa. Tapi kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dia tidak sanggup misalnya untuk masuk dalam ranah dosa. Apakah dibiarkan? Tidak. Maka dia akan berusaha menghalang-halangi orang agar tidak berbuat baik. Agar tidak berbuat baik. Ini ibu misalnya sudah sebulan ini nggak ngaji, oh ada kajian ini, oke, saya bisikkan. Ini contohnya kan untuk anak-anak, kan lebih bagus bersama anak-anak, ngajarin anak-anak. Untuk apa ngaji? Padahal sudah sebulan tidak ngaji, dia akan halang-halangi dengan berbagai macam cara agar apa? Agar terhalang orang tersebut dari berbuat baik. Yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah. Bagaimana caranya agar manusia itu meninggalkan kebaikan? Jilbab syar'i, iblis akan bisikan dia mau syar'i jangan berlebihan lah dalam masyarakat agama itu. Ya. Jadi agak berlebihan itu di mana? Pakai bisikan itu tidak berlebihan. Bukan berlebihan, kekurangan boleh. Demikian. Jadi ditanamkan image bahwasanya yang sesuai dengan syar'i itu berlebihan. Itu caranya. Sehingga seorang itu meninggalkan kebaikan itu. Alhamdulillah sekarang sudah umum yang namanya para akhwat pakai jilbab syar'i. Kalau dahulu tahun awal-awal tahun 90-an, istri-istri kita pakai jilbab, maksudnya istri, saya banyak istri, istri-istri itu supaya nggak salah paham, saya katakan dulu. Istri-istri kita itu ketika pakai jilbab, apalagi pakai cadar, itu banyak yang komentar, ih ninja sawit. Kalau memang ninja sawit itu kalau dia sawit hanya apa namanya matanya aja. Ada yang pakai makhluk jalan, ada yang lagi dengan berbagai macam. Sekarang nggak ada. Sekarang bahkan masya Allah sudah menjadi apa namanya pakaian syar'i. Hanya memang ada godaan yang lain, yaitu memberikan aksesoris pada jilbab syar'inya. Jadi ada yang kancingnya banyak terunjuk sampai sini, kancing, gitu kan. Pokoknya ya kurang-kurang ya. Ya, ada yang apa namanya, ada yang tangannya itu bisa belah, bisa pakai resleting, bisa on off lah begitu sakitnya. Ya, ada yang cadarnya on off, gitu kan. Pas saya bilang jilbab unyil, itulah dia. Ada yang fanatik sampai warning mereka ini untuk memperebutkan jilbab. Demikian. Habis begitu keluar berat habis. Demikian. Makanya saya lihat perhatikan kadang-kadang kayak di juga nih. Salah satu sudah J, di sini diujukannya J. Ada yang susisu, susisu. Enggak boleh sebutkan yang betul. Demikian. Jadi fanatik sehingga buat komunitas susisu. Ya Allah, jilbab gara-gara jilbab. Akhirnya gara-gara gimana ya Pak? Bersaing. Demikian itulah. Jadi kita kan saya tadi itu. Jadi dia akan masuk dari banyak hal. Baik. Jadi pertama kalau dia tidak bisa menjatuhkan seorang pada kesyirikan dan kekufuran, dia akan berusaha agar mereka itu melakukan perbuatan dosa. Kalau dia tidak sanggup, maka dia akan berupaya untuk menghalang-halangi seorang untuk berbuat baik. Itu dia. Kemudian kalau juga dia tidak sanggup, itu bagaimana?
Dia tidak sanggup untuk menghalangi. Saya mau sholat, saya mau puasa. Itu kan masing-masing kan ada kendalanya Ibu. Seperti puasa Ramadan. Coba Ibu bandingkan, lebih mudah mana puasa Ramadan yang 30 hari dengan puasa 6 Syawal? 6 Syawal Ibu, kenapa susah? Ya banyak sekali kegiatan kita hari ini. Besok mau halal bil halal, lusa mau halal bil haram, lusa halal bil makruh. Demikian banyak kegiatan-kegiatan. Besok mau wisata ini, weekend ini, besok mau air panas, besok mau ke tempat air dingin. Sulit memulai puasa yang hanya 6 hari. Ditambah ibu-ibu, kalau ditambah halangannya 6 tambah 6 udah 12. Demikian ikhwan. Belum lagi kalau dia sakit, tambah 3 hari lagi. Itulah dia kesulitan kita. Makanya dia akan halangi untuk berbuat baik. Kalau dia tidak sanggup untuk menghalangi, ibu sudah kata saya mau berbuat baik. Ibu tenang. Oke, saya mau berbuat baik. Apakah tetap dibedakan? Enggak. Dia akan dihilangkan nilai kebaikan ibu, atau dia akan berusaha agar mengurangi kebaikan ibu. Misalnya ini, ibu mengaji nih. Itu mau ngaji, saya akan bisikan. Piring cuci dulu, cuci. Nah, gimana? Udahlah cuci piring dulu. Padahal kalau dia mau meningkat sudah bisa kan? Apalagi kan sekarang anaknya sebelum ke sekolah. Ya. Dia berusaha kan nanti insya Allah cuci dulu. Cuci selesai semua baru dia pergi ngaji. Apakah lantas dia biarkan? Tidak. Ketika ibu datang, apalagi ibu yang memang orang-orang ngaji, kalau ngaji itu bisa pertama semua. Dia ngaji ini bisa pertama semua. Pokoknya setiap pengajian dia selalu bisa pertama. Ibu khusus memang ini. VVIP. Apakah saya membiarkan Bu? Enggak. Saya bisikan. Memang ibu itu soleh sekali. Klaster ini juga paling soleh haji. Untuk kajian di Musola Abdul Razak ini sebenarnya ibu lah yang paling baik. Karena ibu paling rajin, ibu nomor 1, ibu bisa pertama. Dia juga. Memang saya ini lebih baik, yang baik. Mulai merasa. Sudah masuk ke panitia yang menyelenggarakan pengajian. Ibulah yang menyelenggarakan dan yang merintis memperangkat saya. Dan akhirnya ibu berbicara belum, nggak bicara ke orang, bicara hanya omong-omong dalam hati aja. Apa yang ibu bicarakan? Kalau enggak, gue mana ada. Tapi bicara sendiri-sendiri aja, nggak bicara dengan orang. Kalau berbicara dengan orang, itu orang akan menilai. Saya dan saya. Tapi bicara sendiri. Makanya Rasulullah katakan, jangan tertimbun seandainya kalian tidak berbuat dosa. La akhafu ma akhafu minhu. Aku takutkan yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Al-ujub. Bangga dengan diri sendiri. Akhirnya datang, tapi tanpa nilai pahala. Ya, datang tanpa nilai pahala. Sama artinya seperti tidak. Baik, atau dia kurangi nilai pahala. Ibu datang ngaji, begitu innal hamdalillah, mulailah dia terus oleh setan di belakang. Ibu, ada ibu innal begitu, itu memang dari setan. Dari setan itu. Dan ada orang yang tidur di pengajian itu dari malaikat, kan? Itu pada saat setan. Dan apakah ibu-ibu yang selalu tidur ketika pengajian ini memang niatnya dari rumah mau tidur di pengajian karena ada tidur di rumah? Kan tidak. Niatnya sudah bagus, alhamdulillah dia sudah dapat niat yang baik. Dia mau ngaji, tapi kalau Allah Masya'Allah setiap kali mendengar innal hamdalillah seperti hipnotis. Saya pernah soal itu bertanya kepada saya, gimana Ustaz? Saya setiap kali innal hamdalillah saya mulai ngantuk. Dan hilang ngantuknya ketika subhanallah. Jadi saya bilang, coba sebelum ngaji, prepare tidur dulu, dicoba lah. Ternyata tetap. Pokoknya suara innal hamdalillah ngantuknya. Tapi memang harus diberi itu. Itulah dia. Kenapa ngantuk dari setan?
Supaya apa? Mengurangi nilai. Itu dia, mengurangi nilai pahala tersebut dengan itu. Ada yang makanya kalau ibu merasa ngantuk, ibu harus bertahan dan berusaha untuk menghilangkan. Jangan pasrah, jangan kita bakal tunduk. Demikian, berupaya dengan semaksimal mungkin, entah duduk atau pindah tempat, karena pindah tempat itu termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan ngantuk. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'a ahadukum fi majlisi yaumil jum'ah falyatahawwal ila ghairi." Apabila salah seorang kalian ngantuk di majlisnya ketika hari Jumat, dia khutbah kumandang, ketika khutbah maka dia boleh berpindah ke tempat yang lain. Ya, bahwa apa kalau ketika khutbah, kalau mandi, masjid dingin, kemudian khatibnya lembut, dia ngantuk. Jadi ngantuk itu juga didasarkan oleh para sahabat. Solusinya pindah, atau ibu duduk atau gimana berkegiatan supaya tidak ngantuk. Tapi jangan kegiatannya kalau ikut di belakang. Kenapa ikut di belakang? Supaya ngantuk Ustaz. Itu nggak boleh, nggak boleh. Baik, yang ini nggak ngantuk. Ada yang memang fokus bu. Dia tadi fokus. Tapi fokusnya fokus ini. Nah, sampai dipikir. Demikian, Bu, pengajian ini kan kita memang harus fokus. Tapi bisa nggak ibu tangkap semua yang ibu tangkap semua? Bisa nggak ibu tangkap semua? Pasti ada yang hilang-hilang tuh. Fokus, tapi tiba-tiba teringat suami. Belum sarapan. Lagi ngaji, fokus lagi. Begitu kan? Teringat ibu sebelahnya yang belum bayar utang. Fokus lagi. Begitu. Itu saya akan membiarkan. Tidak akan membiarkan. Demikian, dia akan berupaya untuk mengurangi pahala ibu, akan berupaya untuk mematuhi pahala ibu. Kalau dia tidak sanggup untuk membatalkan perbuatan baik ibu, nilainya dia akan mengurangi pahala tersebut. Demikian ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, cara setan yang lain gimana? Supaya terjebak, dia akan ubah nama yang buruk, nama maksiat itu dengan nama yang baik. Misalnya ini, ya, masalahnya apa ya? Pelacur misalnya, pelacur dirubah namanya menjadi wanita malam, kembang-kembang kertas. Apa lagi, Bu? Malam kan jadi indah. Padahal kita tidak boleh menukar namanya tetap menjadi pelacur. Supaya apa? Supaya itu profesi yang buruk tetap. Tapi kalau dirubah, apa profesinya Mbak? Kupu malam terindah ya. Apalagi lagi terbang di lampu jalan. Tidak. Tidak boleh pelacur bilang begitu. Itu malam apa ya maksudnya? Itulah kopi-kopi, ber-BO, begitu kan? Ini pelacur memang. Jangan dirubah namanya, bilang pelacur. Ya, katakan itu pelacur. Karena itu merupakan salah satu trik setan supaya orang-orang akan menjadi sesuatu yang tidak buruk. Dukun dikatakan paranormal, apa lagi Bu? Orang pintar ya kan Bu? Ya itu dia. Waktu saya nggak dengar ada yang mengatakan tadi, itulah dia kira-kira. Itulah cara-cara syaitan, jebakan-jebakan syaitan yang kita rasakan, yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Itulah cara dia. Intinya ibu sekalian tidak akan membiarkan manusia itu tetap melenggang aman menuju surga. Itu dia. Semakin kuat keimanan ibu, semakin kuat godaan mereka, godaan si iblis. Demikian. Semakin rajin ibu dalam taat kepada Allah, semakin rajin lagi si iblis untuk menggulingkan ibu dari ketaatan ibu. Dan itu dia sudah komitmen, dia sudah sumpah. Fabi izzatika ya Allah, karena dengan demi kekuasaanmu, demi keagunganmu, itu sudah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu sekalian, rahimahullah wa iyyakum. Kita sampai jam 12 kan?
ya kan? Itu hadiah secara singkat. Sementara sebenarnya ada rincian-rincian dari apa yang disebutkan tadi, ya. Tapi itulah mungkin sebagai dasar bagi kita bahwasanya intinya iblis tidak akan pernah membiarkan kita melenggang tenang menuju surga. Dia tetap akan menggoda sampai titik-titik nafas manusia yang penghabisan. Demikian, tidak akan pernah dibiarkan. Seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah sampai memberikan doa, mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan si setan ketika meninggal dunia. Jangankan kita, Imam Ahmad pun diganggu. Ketika Imam Ahmad mau meninggal dunia, tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan, di samping beliau ada anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, ya abadi mada kunta lahasta min qabl. Ya wahai ayahanda, apa yang Anda ucapkan tadi? Kata Imam Ahmad, tadi kamu nggak tahu apa yang saya ucapkan tadi? Enggak, wahai ayahanda. Lantas apa kata Imam Ahmad? Kana iblis inda rijli. Tadi iblis datang ke dekat kakiku. Wa yaqul, dia mengatakan, ya Ahmad futtani. Ya Ahmad, ente sudah berhasil menghindar dariku. Selamat, kata iblis. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Hatta kamu sampai meninggal, barulah bisa selesai. Kalau masih mau meninggal, masih bisa iblis menjerat jurusan kita. Masih bisa. Makanya kadang-kadang saya aneh mendengar ketika masuk Idul Fitri, mari menyambut hari kemenangan. Kira-kira Bu menang dari apa kira-kira? Menang apa? Futsal. Hah? Memang sudah menjaga hawa nafsu ketika 1 Syawal. Mencabut hawa nafsunya. Kan masih ada. Terus menang apa? Menang apa coba? Bapak menang apa? Kira-kira yang paham. Hah? Menang? Masih makan. Maksimalkan. Menang itu game over, sudah terakhir. Selama kita masih punya usia, maka belum menang. Menang itu nanti ketika nyawa kita dicabut, mau dicabut datang malaikat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru menang. Ini kita menang. Masih kepengen hidup lama? Iya, masih kepengen hidup 100.000 tahun lagi. Kapan menang? Lebih dari ibu masih tanya, mau ibu mati sekarang? 7 tahun ibu mati sekarang? Gak mau kan? Atau setengahnya ada? Nah, kalau ada malaikat mengatakan ibu-ibu yang hadir di sini dijamin masuk surga, tapi mati sekarang, mau nggak? Nah, yang lain masih takut pengen dibuka wisata di sini. Jamin. Mau nggak? Ngapain kita tinggal di dunia ini? Betul. Banyak kampanye jadi. Jadi itulah dia. Ya, makanya ibu sekalian harus paham tentang jebakan-jebakan ini secara global. Ada pun rincian-rinciannya banyak disebutkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Semua kotaknya kan gimana tuh kalau dimuntahin? Ini kotaknya ambil kotaknya. Sebagai harus hati-hati bagi yang sudah terbiasa berbagai jaga hatinya. Ya, kalau ada bisikan-bisikan, memang ibu yang paling soleh berkata ini dan bisa Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibutuhkan, jangan dibutuhkan. Jangan rusak. Jangan dibutuhkan. Karena bisikan tetap ada. Jangan mungkin kita terhindar dari banyak bisikan. Tetap ada bisikan-bisikan seperti itu. Jadi kalau ibu sekalian, ya mohon juga kepada Allah supaya ditetapkan di sunnah Rasulullah sebagaimana Rasulullah yang kalau bertemu kami dulu kalau ada diri gaya masa bertemu kalbi al-Quran. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas agamamu. Jadi ibu sekalian, waktu dan ibu bisa pertama yang prioritas langsung tanya itu
ya komedi, yang mereka yang prioritas hanya langsung prioritas. Yang kedua yaitu boleh melalui ini atau ibu juga boleh saya sediakan kontak untuk HP untuk WA di 0813 600 661. Oh, ibu Untuk pas kajian tidak melayani di luar kajian. Apalagi dia tidak. Nah, jadi silakan ibu yang punya pertanyaan. Assalamualaikum. Nggak bunyi. Jadi ibu-ibu yang sebentar ibu. Silakan dikirimkan di nomor kita di 08. Silakan. Ya. Ya, kita tunjuk yang paling senior. Izin Ustaz. Ya, izin ini dari panitia Ustaz. Bukan ada hadiah maksudnya. Ya, ada hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi. Ya, silakan. Pak Ustadz, maaf sebelumnya saya mau bertanya. Itu jebakan setan, kalau yang jelas dia mengajak kepada kejahatan, itu sudah jelas dan nyata dan kelihatan, kita sadar. Tapi ini yang saya ingin tanyakan, jebakan setan ini yang tidak kelihatan dan dia berbungkus dengan kebaikan. Berbungkus dengan kebaikan, misalnya ujub, riya, takabur, sombong, iri, dengki, itu yang sering tidak kita sadari dan kita tidak bisa tahu bahwa itu adalah jebakan daripada setan. Tujuannya dia untuk mengajak kebaikan, padahal dia berbungkus dengan kebaikan, padahal untuk mengajak ke neraka. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapinya untuk hal-hal yang demikian dan menyadari. Kalau yang dosa oke lah sudah jelas, tapi yang terselubung ini salah satu cara supaya jebakannya itu tidak terlihatkan. Allah menyebutkan wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Allah akan menghiasi perbuatan buruk itu, setan akan menghiasi perbuatan buruk itu seolah perbuatan itu perbuatan yang baik. Saya kira contoh yang sangat mencontoh. Ibu-ibu pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljam? Ini setan. Loh, dia adalah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam ini begitu ahli Al-Quran. Diutus oleh Umar bin Khattab Mesir untuk mengajarkan orang-orang Mesir Al-Quran. Ternyata dia berpemahaman, di sana dia mendapatkan pemahaman Khawarij dan dia menikah dengan seorang istri Khawarij, dan si istri mengatakan dia akan terima lamarannya kalau dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Perhatikan ibu, bagaimana cara dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Bagaimana caranya? Ketika waktu subuh dia bersama dua orang yang lainnya meroyok Ali bin Abi Thalib. Ketika dia hujamkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan? Dia membaca firman Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia, mereka ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu Maha pengasih terhadap para hambanya. Bayangkan, dia membunuh Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah Rasulullah, sudah dijamin masuk surga. Apa lagi? Namun ternyata dia membunuh dengan niat ibadah kepada Allah. Itu salah satu bungkusan setan. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib ini bukan orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, tapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Begitulah cara siapa?
Terkadang kemaksiatan itu dibungkus seolah-olah dia itu ibadah. Seperti para perempuan-perempuan yang open BO itu. Saya pernah bisik, nggak apa-apa lah mbak, bahkan harus memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau nggak nanti anak-anak gimana sekolah? Ya udahlah, Allah maafkan lah itu. Ada yang seperti ini cara berpikirnya? Ada. Jadi ada cara berpikir seperti ini. Sudah jelas melacur itu haram dengan bisikan setan, seolah dia menjadi pejuang rumah tangga. Hello, pejuang apa ini? Ya, pejuang apa seperti ini? Yang haram adalah haram. Apa bisa kita katakan misalnya saya berdagang, saya dagang ini apa namanya bangkrut, dagang kue gak ada yang beli, dagang es musim hujan, demikian. Terakhir berhasil dagangan saya, kapan itu? Ternyata menjadi pengedar ganja, baru naik ekonomi saya. Bisa beli, oh berarti Allah ridho dengan apa namanya pengedar ganja, yang Allah naikkan ekonomi saya. Ya kan seperti ini. Ini sama seperti ini, Bu. Saya berikan sebuah permisalan ekstrim. Ibu kepingin sekali memelihara anak yatim. Kok kepingin sekali memelihara anak yatim? Anak yatimnya apa maksudnya? Karena abu alami belum ya. Yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Udah, ibu cari-cari anak itu udah ada. Akhirnya ibu punya ide. Ini aja. Bunuh ayahnya supaya anaknya ya. Kan anak jadinya. Kan bisa saja memberikan ide seperti itu sehingga ada orang gila berartinya. Lalu supaya dia ada wakaf yatim kehatan yang kiamat. Aku dan orang masuk yatim begini yang kira-kira bunuhnya ayahnya disubsidi anak. Demikian. Jadi sesuatu yang baik itu hanya bisa dilakukan cara yang paling. Jadi memang banyak untuk makanya kita harus banyak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lupa jika pagi sore ya itu merupakan ismu kita baik kita menghadapi iblis. Allah. Yang kedua. Assalamualaikum. Jadi banyak yang muncul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan kalau di sini kan dibilang kalau setan itu sifat ya bukan makhluk ya Ustaz. Ya, berarti yang goda kita iblis apa setan ya Ustaz? Bisa iblis bisa setan. Oh begitu ya Ustaz. Menggoda itu kan bisa manusia juga. Bisa Iya. ibu lagi jalan tuh, lagi jalan. Ada nih cowok-cowok, adik, gitu kan. Mau kemana nggak? Assalamualaikum. Jawab saya nggak jawab dosa, gitu kan? Siapa ini? Setan juga. Iya. Kan si ibu yang udah pakai jalan. Tadi dulu. Masa sih? Kan mana kena dia? Mana kena? Apalagi ibu-ibu. Dia mah orang belum nanya. Ya Allah, ibu semakin glowing ya. Kok wajahnya sekarang merona, tidak lagi ketuaan ketuaan. Maci. Mama kan begitu. Pada dipuji. Tenang dia. Itu saya jelas itu. Kecuali kalau suami. Dalam hal yang tapi tidak pula suami seperti ini. Tidak pula kamu mesti merayu istri. Seharusnya yang dirayu seperti ini istri. Kita kejar pahala. Ustadz, Afwan pertanyaannya gini Ustadz. Misalkan anak susah diatur dan tidak mengikuti syariat Islam, apakah itu saya memelihara setan di rumah Ustadz? Kita susah dong, bagaimana caranya menghadapi setan yang berbentuk manusia itu Ustadz, yang nggak bisa kita kasih nasihat atau apa itu, gimana Ustadz? Setiap anak itu lahir dan sakit. Kalau orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, manusia, manusia. Ibu melahirkan anak, begitu dia lahir, dibogengnya itu, dikencingnya itu, pernah? Enggak. Suci, bagaikan kertas putih. Ternyata kalau orang tuanya yang berubah dia menjadi buruk. Berarti bagaimana? Berarti dalam masalah ini kita sebagai orang tua yang menjaga dia. Kita berikan contoh yang baik agar dia tidak mencontoh buruk dari kita. Makanya Rasulullah, syariat kita itu yang namanya laki-laki pasti tertarik dengan perempuan, perempuan pasti tertarik laki-laki. Makanya syariat memberikan
memberikan kesempatan untuk menikah, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sudah? Yang soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya jelas bobot, bibit, dan bubur. Bebek dan bubur. Bobot, bibit, dan bibit. Udah lupa pokoknya. Sudah? Jadi benar-benar baik. Sudah? Seorang laki-laki yang soleh dan wanita yang solehah. Kemudian, apakah sudah ketika mereka melakukan hubungan begitu saja? Enggak, ada doanya. Ini untuk menjaga ini generasi. Apa tuh doa ketika melakukan hubungan suami istri? Itu dia. Tapi banyak loh yang tahu. Bapak nggak tahu. Bapak tahu Pak? Saya biasanya bismillah aja. Memang mau makan. Rasulullah katakan, ya kalau kamu doa ini, ucapan ini, kalau Allah beri kamu rezeki berupa keturunan, ini anak dijaga Allah dari setan. Loh, ini kan dia caranya. Makanya saya katakan tadi, di atas kertas kita kalah, tapi Allah menurunkan syariat untuk mengalahkan setan. Itu senjata kita. Kemudian sudah itu, baru kita didik pelan-pelan dari kitanya harus memberikan contoh yang baik, suami, lingkungan. Kita sekolahkan di sekolah yang lingkungannya baik. Demikian. Rangka apa? Supaya dia tidak tergoda oleh syaitan. Dia betul-betul terproteksi dari gangguan-gangguan setan itu. Jadi kalau seandainya Ustaz saya punya anak, tapi kok sulit sekali diatur. Coba ingat, waktu mencetak dia itu pakai doa nggak? Jangan main tercengnya dia. Mungkin juga Ustaznya. Ya bisa jadi. Jadi gimana ini sudah terjadi? Ya sudah, berarti memang harus sabar. Harus sabar. Dakwah harus sabar. Tetap lagi terhadap anak-anak. Kemudian ibu ketika marah dengan anak-anak, boleh nggak ibu marah dengan anak-anak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ketika melihat kemungkaran boleh marah. Tapi ingat, marah tidak boleh lebih dari batas. Boleh nggak ibu memukul anak-anak? Boleh. Tapi betul itu memukul pendidikan, bukan marah. Kalau ibu sedang marah, saya katakan jangan memukul. Jangan memukul. Kenapa? Ibu akan memukul dengan apa? Dengan mukul yang tak terukur. Akhirnya bukan mendidik, tapi menzolimi. Dituntut ibu nanti di hari akhirat. Jadi ketika memukul, ini mau hukum nih, tenang dulu nanti. Udah, baru kita nanti. Nah, kamu itu memang harus dihukum dengan hukum. Kita sudah sepakat tuh kalau melanggar hukum. Jadi hukuman kita itu si anak merasa hangatnya ini hukuman kasih sayang, bukan hukuman benci. Berapa banyak anak-anak kita itu ketika dihukum, mama nggak adil, adik dihukum, nggak awal dihukum, adik nggak dihukum, begitu jadinya. Efeknya buruk. Gara-gara apa? Gara-gara hukuman bukan pendidikan, tapi emosi, hanya untuk melampiaskan emosi dan hukum. Itu salah, nggak akan baik jadinya. Itu dia. Jadi ibu harus banyak sabar. Apalagi ibu-ibu. Daripada ibu marah, kita nangis saja daripada anak. Disuruh nggak mau nangis, kenapa? Kenapa nangis? Kamu bandel kan? Gitu. Ya, kamu sih begini. Demikian. Ya itu akan lebih baik, apalagi anak laki-laki bisa diluluhkan dengan itu. Tapi kalau ibu berubah menjadi preman Chelsea, aduh, gak bisa. Pendidikan nggak begitu, memang harus banyak sabar. Terutama ibu-ibu ini merupakan ujung tombak dalam parenting, ujung tombak. Makanya harus ibu paham dan lebih banyak sabar terhadap anak. Itu ya. Ustaz, boleh satu. Saat kan sifat setan adalah kerjanya menghalang-halangi dari jalan Allah. Kemudian bagaimana dengan pelaku syubhat? Sedangkan mereka kan memberikan pengajaran, tetapi tentu dia iblis itu kan hanya satu ya Tatmat. Dia yang fasik dan ingkar kepada Allah. Sedangkan pelaku syubhat kan dia tidak ingkar kepada Allah. Nah, bagaimana tuh itu dengan pelaku syubhat? Apakah termasuk golongan iblis atau jin atau setan? Kalau yang pelaku syubhat itu kan orang yang melakukan perbuatan syubhat. Apa yang dikatakan syubhat? Rasulullah katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya ada perkara syubhat. La ya'rifu katsirun minan nas. Enggak banyak manusia yang tahu. Jadi yang syubhat ini tidak tahu ini dibilang halal kok sepertinya halal, dibilang haram kok sepertinya haram. Kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan kita sikap yang benar dalam menghadapi syubhat. Apa, Bu? Tinggalkan. Faman ittaqa 'ani syubhati faqad istabra min wardi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Itu dia. Itu caranya. Jadi ibu misalnya dengar di Facebook banyak syubhat-syubhat, oh pakai Facebook. Oh ada di grup SMA, grup S2, S3, grup alumni, grup TK juga ada. Mama TK. Ada grup macan ternak. Mama cantik antar anak. Demikian. Jadi ada seperti ini. Di dalamnya ada syubhat. Kalau ibu tahu syubhat, keluar dari grup. Ini kadang-kadang dia terkena syubhat, ustaz yang didesak. Ustaz ini ada syubhat, tolonglah ustaz jawab ini. Ya Allah, banyak kali harus kami urus. Itu masih satu. Makanya kalau ibu berada di grup-grup yang banyak syubhat, keluar dari sana. Jangan cozy di situ. Jadi, ya jangan ngertem di situ, jangan PW di situ. Demikian, terus. Makanya ibu sekalian, salah satu perkataan coach yang syubhat ini, ambil yang baik, buang yang buruk. Bu, ibu pernah makan durian? Durian Medan. Siapa di antara ibu yang pandai memilih mana durian baik, mana durian buruk? Ada? Banyak. Ada nggak yang semua pandai pilih durian? Aku yakin nggak semua pandai. Iya benar. Dan juga jangan-jangan nggak semua bisa pernah makan durian dan nggak mau durian. Kenapa? Gimana caranya agar kita ambillah durian yang baik dan buang durian yang buruk? Apa dasarnya? Kan harus punya ilmu. Ya kan? Kita harus punya ilmu sehingga kita mengatakan ini durian baik, ini durian yang buruk. Barulah kita bisa bicara begitu. Tapi kalau ibu nggak tahu mana durian yang baik dan mana durian yang buruk, bisa ibu katakan ambil yang durian baik, buang yang buruk. Bisa? Akan mungkin bisa. Ibu nggak punya ilmu. Iya benar. Demikian juga masalah agama. Demikian. Dari ibu pening asyik syubhat jadi grup munculnya. Tinggalkan. Demikian. Ya tinggalkan. Itu untuk menjaga hati. Saya lupa siapa ya. Said Ibnu Sayyid. Ada seorang datang. Ini orang suka membuat syubhat. Udah. Katanya, perkenankanlah saya baca 2 ayat saja. Kata beliau, saya lupa ulamanya. Bisa. Aku nggak mau. Lantas apa kata Said? Ini orang mendesak. Apa kata beliau kepada orang ini? Ini aja. Kamu yang beranjak dari tempat saya atau saya yang pergi? Itu dia. Akhirnya orang ini yang pergi. Murid-murid beliau ini nanya, Syekh, kan tadi dia membaca ayat. Kenapa nggak mau mendengarnya? Saya khawatir ketika dia baca ayat masuk syubhat dan syubhat itu nggak bisa keluar dari hati saya. Sampai seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sekalian, itu cara-cara setan tadi itu sehingga sehingga dia melapisi sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang terlihat baik. Kan indah kan? Ambillah yang baik dan buanglah yang buruk. Kan bagus. Demikian, tapi ternyata di dalam itu banyak racun. Makanya Rasulullah mengatakan, inna hadzal ilmu ini ilmu agama. Kalau memang tak pun perhatikan, pilih-pilih dari siapa kamu memilih. Kemudian, apakah benar jika kita berdoa menyebutkan ya Rabb 3 kali di awal doa, maka besar kemungkinan Allah akan menjawab. Allahu a'lam bishawab, Ibu sekalian. Yang ada itu kan ini kan hadis yang masuk di sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun safar asy'atha wa aqbar yamut yadi ila sama fa yaqulu ya Rabb ya Rabb. Seorang yang jauh safarnya kemudian sudah berdebu, bajunya kotor dan mengatakan dia mengangkat kedua tangannya ya Rabb ya Rabb. Kalau mengangkat kedua tangan ada dasarnya baik. Tapi yang mengatakan ya Rabb Allahu a'lam bishawab, yang ada itu seperti ketika kita mau berdoa kita katakan Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahul ahad
As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa. Kemudian Rasul pernah katakan aksiru bidzal jalal wal ikram. Perbanyaklah kamu ketika doa mengucapkan ya dzal jalal wal ikram, ya dzal jalal wal ikram. Kemudian lagi doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka, itu demikian. Tapi kalau ya Rob, saya belum temu. Yang ya Rob itu di hadis ini tadi. Tapi kan nggak disebutkan bahwa saya itu merupakan ciri doa yang dikabulkan. Allah a'lam bishawab. Ya. 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 Pelan-pelan Bu, soalnya itu saya tidak sampai. Ya, apa Ustaz? Jadi kan tadi yang godaan kita manusia itu ada dua, internal sama eksternal. Iya. Yang internal itu dari hawa nafsu, karena memang Allah kasih hawa nafsu untuk kita. Terus yang eksternal dari setan itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah hawa nafsu godaan hawa nafsu bisa lebih besar dari setan, atau yang setan lebih besar dari hawa nafsu godaannya? Nah, terus bagaimana sebagai kita ini kita bisa mendeteksi bahwa kita sebenarnya lagi digoda oleh hawa nafsu loh, kita lagi digoda sama setan gitu loh. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz? Oke, ini Bu sekalian, itu semua kembali kepada ilmu yang sudah didapatkan. Dan tadi itu, bagaimana kita mendeteksi ini bisikan setan atau memang good idea tadi itu, ide yang baik yang bisa kita lakukan. Itu akan bisa kita deteksi ketika ibu punya ilmu. Contohnya, ibu ketemulah dengan teman waktu di S1 di sarjana, ya kan? Teman cowok nih, teman cowok. Ibu ingin dia itu datanglah dia bisa dapat hidayah ngaji sunnah. Udah, kemudian oke lah kita ketemu, kita kopdar katanya. Selama ini mungkin menjadi grup, kita kopdar. Tahu kan bu kopdar? Kopi darah. Baik, kemudian yaudahlah kita ketemu ya berdua aja di kafe biar berkhusyuk kita diskusinya. Kita ketemu dulu aja dan berkhusyuk. Saya banyak ini mau yang saya tanya-tanyakan dengan kamu. Demikian. Ibu kata, oke siap, gitu. Apa reaksi ibu? Kan ini dakwah ini ceritanya ini. Dakwah ingin mengajak dia pada yang benar. Tapi dia ingin berdiskusi berdua. Demikian ikhwah. Gimana? Ibu Ladani? Dengan atas nama dakwah? Kenapa ibu? Mbak Ladani? Hah? Kenapa? Karena kan nggak boleh berdua. Ya, nggak boleh berdua. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa salis syaitan. Tidaklah seorang wanita berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya kecuali ketiganya siapa? Walaupun niatnya baik. Jadi dalam masalah ini ilmu itulah yang mendeteksi kita. Ilmu itu yang bisa memisahkan ini yang baik dan ini yang buruk. Misalnya ini, atau ibu mau kedatangan teman suami. Kata suami, dek, nanti teman abang mau datang ke rumah, sementara itu sendiri di rumah. Ini tamu, suami lagi mengizinkan. Gimana? Ibu nggak ada siapa-siapa di rumah. Satu tamu, teman istri, teman suami, diizinkan suami masuk ke rumah. Apa yang dilakukan? Kan bagus ini. Yang Rasulullah katakan, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, mendapat dia muliakan tamunya. Ini tamu. Ya kan? Jadi gimana Bu? Kita terima? Dia nggak ada kanopi, nggak ada teras. Nggak ada terasnya. Begitu rumah langsung masuk rumah. Nggak ada halaman. Begitu keluar pintu langsung pasang. Jalan maksudnya.
Gimana? Itulah yang bisa mendeteksi kita. Oh, ini kan nggak boleh begitu. Tapi kalau seandainya hawa nafsu main, kan bisa. Teman suamimu tuh ganteng loh. Kok main keras? Begitu. Ganteng loh. Oh iya, yang mana? Itu loh yang udah main tuh hawa nafsunya. Makanya ilmu itu modal kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Tak punya ilmu, selesai ceritanya. Rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi ibu harus rajin ngajinya, mencatat. Ya, nggak dapat 5, dapat 2. Demikian. Semoga yang 2 itu sering-sering didengar dari ustaz ini, sehingga dia berulang bisa ibu mengingatnya. Demikian itu. Kemudian apa lagi? Doa kepada Allah agar tetap diberikan petunjuk untuk suami, untuk anak-anak, menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, tetap istiqomah dari sunnah Rasulullah. Ya, Bu, sudah jam 12 kurang ini. Jam berapa dulu Pak? Saya kan? Iya, nanti ini mau persiapan dulu. Jadi kalau Ibu, Masya Allah nih pertanyaannya banyak. Ya, semoga mohon maaf melalui hati juga seperti nggak ada ya. Ada, Masya Allah. Ada. Ya, mohon maaf atas tidak bisa menjawab pertanyaan terbatas waktu dan ilmu. Semoga sedikit yang tadi kita bahas itu bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai ibroh, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan. Semoga ini istiqomah dalam di atas sunnah dan sabar dalam mendidik buah hati si tulang kita, yaitu anak-anak kita. Dan satu lagi, sabar menghadapi para suami. Sabar menghadapi para suami, jangan mudah tersinggung, jangan mudah bilang lengkok, lunglai. Jangan mudah lunglai. Berkata Bismillah, insyaallah, mohon kepada Allah, insyaallah itu kuat dalam menghadapi kehidupan. Demikian ibu sekalian, untuk lihada, astagfirullahaladzim, bersama muslimin, innahul rahim. Kita akhiri dengan doa majlis. Alhamdulillah, syukur dan astagfirullah. Wa akhirnya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.